Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 di sini akan memaparkan mengenai literasi dan permasalahannya. Tetapi yang kami bahas lebih dalam lagi adalah mengenai literasi dalam membaca. Dikarenakan di Indonesia sendiri yang paling tinggi permasalahannya adalah membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofia Darajat dengan NIM 192100158. Di sini saya akan memaparkan topik yang akan dibahas oleh kelompok kami. Topik yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu minimnya literasi membaca di Indonesia. Istilah literasi itu sendiri dalam bahasa Latin disebut sebagai literatus, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti program for International Student Assessment atau PISA yang dilakukan pertama kali tahun 2000 dan data terakhir yang telah dipublikasikan adalah tahun 2018. Sejak ada pelaksanaan asesmen tersebut, data-data tentang kemampuan membaca siswa di Indonesia menjadi begitu familiar bagi telinga masyarakat, terutama kalangan pendidikan Indonesia. Data lain tentang kemampuan membaca yang kemudian ramai diperbincangkan bahkan menjadi kontroversi adalah data dari World's Most Literate Nation yang dilakukan oleh Central Connecticut State University Amerika Serikat yang dirilis pada awal tahun 2017, di mana Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara partisipan survei dalam hal kemampuan literasi. Hasil Indonesia National Assessment Program di tahun 2016 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pendidikan atau Puspendik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengungkap data bahwa rata-rata nasional distribusi literasi pada kemampuan membaca pelajar di Indonesia adalah 46,83% berada pada kategori kurang, hanya 6,6% berada pada kategori baik, dan 47,11% berada pada kategori cukup, menurut Kemendikbud pada tahun 2017. Memperhatikan data-data di atas, sebagian kalangan menganggap itu semua merupakan permasalahan, bahkan dianggap gawat darurat dan menjadi bukti kuat adanya penyakit-penyakit kronis dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air, menurut Driana pada tahun 2012. Dengan berpikir positif, maka data-data tersebut dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi semua pihak yang terkait dengan pendidikan untuk perbaikan ke depannya, khususnya yang terkait langsung dengan peningkatan kemampuan dan budaya membaca untuk peningkatan daya baca bangsa, menurut Ibrahim pada tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Herlina dengan NIM 192100188. Di sini saya akan memaparkan apa saja sih faktor penyebab rendahnya budaya baca di Indonesia. Nah, jadi beberapa faktor penyebab rendahnya budaya membaca di Indonesia. Yang pertama, salahnya persepsi tentang konsep kemampuan membaca pada masyarakat itu sendiri, termasuk siswa dan gurunya itu sendiri. Oke, kita ambil contoh. Betapa minimnya pembelajaran membaca di tingkat SD. Padahal kan pada tingkat SD ini yang seharusnya kita jadikan pondasi awal dalam membangun kemampuan membaca. Tetapi hal ini cenderung diabaikan karena mereka beranggapan bahwa pengajaran membaca hanya difokuskan ketika anak duduk di bangku kelas 1 sampai 2 SD saja. Sementara pada jenjang kelas 3 sampai 6 SD, hal ini cenderung diabaikan. Dalam artian tidak dilaksanakan lagi secara terus-menerus. Yang kedua,
pengembangan membaca masih dianggap bagian dari tanggung jawab mata pelajaran bahasa saja. Dalam artian, mereka masih menganggap bahwa keterampilan membaca itu ranahnya ranah mata pelajaran bahasa saja, sehingga guru mata pelajaran yang lain pun merasa tidak perlu ikut serta. Padahal hal ini seharusnya tidak seperti itu. Yang ketiga, khususnya proses pembelajaran di tingkat SD, masih belum memanfaatkan model, metode, strategi, dan media pembelajaran yang baik. Contohnya, guru biasanya memberikan bahan bacaan berupa LKS, lalu siswa disuruh menjawab soalnya, sehingga pembelajaran tersebut dikatakan masih monoton atau aktivitas membaca cenderung membosankan dan tidak menarik. Nah, yang keempat ini mengenai bahan bacaan. Kita ambil contoh ya, dapat dilihat pada soal-soal latihan di sekolah itu cenderung berpedoman pada LOTS atau low order thinking atau berpikir tingkat rendah. Nah, di sini biasanya guru hanya menugaskan siswa dalam mencari tahu saja, seperti menyangkut apa, siapa, kapan, di mana. Dan hal ini tidak sampai pada memaknai informasi, mengungkapkan kembali informasi, serta dapat mengembangkan. Selanjutnya yang kelima, belum maksimalnya sarana prasarana dan pelayanan perpustakaan sekolah sebagai pusat pengembangan kemampuan membaca siswa. Jelas ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan membaca jika perpustakaannya saja tidak memadai. Seperti contoh, fasilitas perpustakaannya tidak merata, tidak memadai, kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, tidak diutamakan, bahkan buku-bukunya pun tidak dijaga dengan baik gitu. Dalam artian baik isi, pengelolaannya, programnya tidak memadai gitu. Dan yang paling memprihatinkan, masih banyak sekolah yang tidak tersedia perpustakaan. Nah, yang terakhir ada program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Sebetulnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah mengupayakan atau sudah membuat kebijakan dengan adanya budaya membaca, tetapi hal ini pada realitanya belum merata pada sekolah-sekolah. Serta dalam pelaksanaannya pun belum sesuai sama sekali, dan belum menjadi gerakan yang tumbuh dari kesadaran diri masing-masing. Bahkan 33% sekolah belum melakukan GLS ini. Betapa mirisnya minat baca di Indonesia sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Hujana dengan NIM 192101160. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan kelompok kami tentang faktor penyebab rendahnya kemampuan dan budaya baca siswa di Indonesia. Baik, langsung saja kita menanggapi permasalahan tersebut. Untuk yang pertama, pembelajaran membaca tidak cukup sampai kelas 2 SD saja, karena di tingkat yang tinggi bahkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan. Suatu pemahaman seseorang dalam suatu hal seperti membaca ini tidak bisa diukur dari tingkat atau jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan menganggap ketika sudah di tingkat yang tinggi tersebut, kemampuan membaca sudah mumpuni, sehingga tidak perlu dipelajari lagi. Padahal, pengajaran membaca ini perlu dipahami dan diasah lagi di berbagai tingkat, karena dengan pahamnya akan membaca itu harus seperti apa dan lancarnya dalam membaca itu dapat mengubah pola pikir atau pemahaman siswa terhadap suatu hal menjadi lebih baik lagi. Untuk permasalahan yang kedua, tanggapannya yaitu semua guru harus mengajarkan pembelajaran membaca, tidak hanya guru bahasa saja, karena membaca merupakan keterampilan umum yang di setiap mata pelajaran pasti akan diaplikasikan. Contohnya, pada mata pelajaran matematika, kemampuan membaca diperlukan untuk membaca diagram dan tabel. Lalu, pada mata pelajaran IPS, kemampuan membaca digunakan untuk membaca denah dan peta. Dan pada mata pelajaran IPA, kemampuan membaca digunakan untuk
membaca prosedur dan lingkungan. Untuk permasalahan yang ketiga, tanggapannya yaitu perlu adanya pembaruan dan perkembangan pada model, metode, strategi, dan media yang disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak monoton dan membuat siswa belajar dengan senang. Nah, pembelajaran membaca perlu didukung dengan cara pengajaran yang baik oleh gurunya. Dengan proses belajar yang hanya begitu saja, tidak akan membawa perubahan pada siswa dan siswa akan cenderung menjadi malas untuk mempelajari pelajaran tersebut. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan, baik dari segi model, metode, strategi, dan medianya tersebut, untuk membuat siswa menjadi lebih senang dan santai dalam mempelajari hal itu. Dengan membuat kenyamanan tersendiri, dalam pengajaran membaca ini membuat pembelajaran menjadi lebih segar. Untuk yang keempat yaitu melatih pola pikir dan kecerdasan siswa menjadi lebih berkembang. Perlu adanya peningkatan siswa pembelajaran dengan tingkat yang tinggi. Nah, sistem pembelajaran dengan cakupan yang rendah memang kurang untuk melatih siswa lebih berpikir kritis lagi dan cenderung masih tetap dalam sistem yang sama. Maka, harus adanya peningkatan dari segi keterampilan dan kecerdasannya. Dengan adanya perkembangan di dunia dari tahun ke tahun, pastinya akan berdampak adanya perubahan sedikitnya pada pendidikan juga. Sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, yang tentu sistem pembelajaran harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan tetap tidak keluar atau menyeleweng dari kaidah dan keutuhan sistem pembelajaran itu sendiri, yang tetap sesuai dengan kurikulum dan undang-undang. Oleh karena itu, dilakukanlah sistem pelajaran dengan tingkat yang tinggi ini. Untuk selanjutnya, permasalahan yang kelima, yaitu peran pemerintah atau lembaga pendidikan harus besar dengan memperhatikan lagi kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, khususnya perpustakaan. Di Indonesia sendiri memang masih banyak sarana prasarana di setiap sekolah yang kurang memadai, apalagi pelosok-pelosok yang sulit dijangkau. Maka di sini perlu adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Nah, dalam meningkatkan kemampuan membaca, maka akan diperlukan sarana prasarana yang bagus dan nyaman untuk dipakai, khususnya perpustakaan. Sungguh miris jika dilihat dari hasil beberapa penelitian yang ada pada jurnal yang memberitahukan bahwa kondisi perpustakaan tidak terlalu dipikirkan oleh sekolahnya sendiri. Padahal perpustakaan itu merupakan gudangnya ilmu dan jendela dunia. Oleh karena itu, sekolah atau pihak lembaga ini perlu memperhatikan lagi kondisi perpustakaan yang ada di semua sekolah agar para siswa bisa membaca di ruangan yang lebih nyaman lagi. Dan yang terakhir, permasalahan yang keenam yaitu tanggapannya pemerintah harus menghidupkan kembali program kegiatan gerakan literasi sekolah untuk tetap konsisten ada dan lebih berkembang lagi menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah dan sekolah harus lebih mendorong agar kegiatan gerakan literasi sekolah ini untuk aktif kembali agar siswa bisa berkembang dengan banyak membaca di luar mata pelajaran. Yang biasanya ketika sebelum memulai mata pelajaran, terlebih dahulu para siswa membaca buku-buku yang dapat meningkatkan imajinasinya dan dapat mencairkan suasana pikiran yang mungkin ketika di rumah ada permasalahan dan setelah membaca akan mengurangi beban pikirannya. Dengan banyaknya membaca itu akan membuat pengetahuan siswa lebih luas lagi, yang pastinya nanti akan bermanfaat di kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setia Permana Putri dengan NIM 19210194. Di sini saya akan memaparkan solusi menumbuhkan budaya baca. Oke, di sini yang terakhir kita akan memaparkan solusi dari menumbuhkan budaya baca. Yang pertama, ada merumus ulang paradigma pembelajaran membaca. Jadi, pembelajaran membaca ini tidak hanya melalui mata pelajaran bahasa, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi menyusun model pembelajaran membaca untuk seluruh mata pelajaran. Nah, jadi si pelajaran membaca ini bisa dimasukkan ke pelajaran IPS, IPA, jadi lebih banyak membacanya gitu.
untuk bisa menumbuhkan budaya baca pada siswa. Selanjutnya yang kedua itu memperbaiki sarana prasarana perpustakaan sekolah. Karena kan sarana prasarana perpustakaan sekolah ini sangat penting ya. Saya sendiri pun jika perpustakaannya kurang indah dilihat atau kurang menarik atau tidak tertata rapi, saya juga malas gitu untuk membaca di situ. Jadi alangkah baiknya keindahan dan kenyamanan perpustakaan ini sangat diperlukan untuk menarik perhatian siswa. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas proses pembelajaran, yakni meningkatkannya itu melalui penerapan model, metode, strategi, pengembangan bahan ajar, dan juga media pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan membaca siswa, terutama pada jenjang dasar ya, yaitu sekolah dasar. Nah, yang keempat, perbaikan kualitas atas pengajaran membaca di program studi calon guru di lembaga pendidik tenaga kependidikan. Jadi tenaga pendidik juga perlu ditingkatkan lagi kualitas membacanya agar bisa menarik perhatian siswa gitu. Nah, yang terakhir, adanya program kemasyarakatan atau komunitas yang mendorong pada peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat secara menyeluruh tentang pentingnya budaya membaca, seperti membuat taman bacaan, jam belajar di luar pelajaran, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan dari kelompok kami sudah selesai disampaikan. Kami memohon maaf bila mana terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.